Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 materi Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Jaja Nurjana selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ini, dan yang kami sayangi dan kami banggakan yaitu teman-teman sekalian. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Diana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Fakhrudin dari kelompok 4. Baik, selanjutnya presentasi pertama yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul adalah utusan Tuhan, nabi yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan menyampaikannya kepada umatnya. Ulul Azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Jadi dapat kita ketahui Ulul Azmi merupakan gelar atau julukan tertinggi dan teristimewa di tingkat para nabi dan rasul. Mengapa demikian? Karena dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah, Rasul Ulul Azmi sangat tabah dan sabar dalam menghadapi segala macam gangguan, rintangan, serta cobaan yang mereka terima dari kaum yang menentang misi dakwah mereka. Maka dari itu, ketabahan Rasul Ulul Azmi tersebut sangat luar biasa, melebihi ketabahan atau kesabaran rasul-rasul lainnya. Selanjutnya, sudah dijelaskan pada slide pertama bahwa Ulul Azmi ialah gelar atau julukan tertinggi dan teristimewa di tingkat para nabi dan rasul. Maka dari itu, dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, hanya 5 rasul saja yang mendapat julukan Ulul Azmi ini, yaitu Nabi Muhammad, Nuh, Ibrahim, Isa, dan Musa. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Kenapa sebenarnya ada 5? Kenapa di ayat ini disebutkan hanya 4? Karena Nabi Muhammad itu sudah kita ketahui sebagai nabi yang kesabaran serta keteguhan dalam berdakwahnya itu tidak diragukan lagi. Jadi dari keterangan di atas atau ayat di atas, Rasul yang termasuk Ulul Azmi ini ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk bagian kedua, yaitu sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu sidik, yang berarti jujur atau benar. Yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. 3, tablik, yaitu menyampaikan. Dan 4, yang terakhir, fatona, yaitu cerdas. Jadi setiap para Rasul Ulul Azmi mempunyai 4 sifat ini. Selanjutnya yaitu sebab-sebab Rasul Ulul Azmi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebelum menjadikan Rasul tersebut mendapatkan gelar ulul azmi, mereka semua diuji dengan ujian yang lebih berat daripada Rasul-Rasul lain yang tidak mendapatkan gelar tersebut. Nah, yang pertama itu ada sabar. Menurut Quraisy Shihab dalam Naif Zulkarnain, sabar merupakan keberhasilan menahan gejolak nafsu untuk meraih yang baik atau yang lebih baik. Sabar sendiri merupakan pelaksanaan tuntunan Allah secara konsisten tanpa meronta atau mengeluh. Adapun yang belum mencapai tingkat kebajikan itu, maka diharapkan dapat memperoleh petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu sepatutnya mencontoh daripada sifat sabar yang telah Nabi lakukan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, lapang dada atau kesediaan memberi maaf. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sifat ini tertuang dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, annama tad'una bi ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa annama raddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Sadaqallahul azim. Yang berarti, sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sifat sabar, maka langkah selanjutnya adalah memberikan maaf dan memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang diperbuat suatu kaum atas nabinya atau orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian hal tersebut dapat disimak dalam fakta sebagai berikut, yaitu suatu waktu dalam peperangan Nabi Muhammad SAW tertangkap dan seketika itu diacungkan pedang pada kening Nabi, seraya menghardik, "Siapa yang akan menghalangi pedang ini dari kamu?" Lantas Rasulullah menjawab, "Hanya Allah yang dapat menghentikan." Seketika itu juga pedang tersebut jatuh. Lantas Rasulullah berbalik mengambil pedang tersebut dan bertanya, "Sekarang siapa yang akan menolongmu dari pedang ini?" Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Padahal kalau saja Rasulullah SAW mau membalas dan membunuh orang kafir tersebut, tentu dapat akan tetapi apa yang terjadi, Rasulullah justru memaafkan, dan inilah yang menjadikan orang tersebut simpati dan masuk Islam dengan sukarela. Kemudian yang ketiga yaitu tekad yang kuat untuk melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah konsekuensi dari apa yang diperintahkan Allah, bahwa seorang Rasul diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyampaikan kebenaran, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga seorang Nabi ulul azmi sudah sepantasnya sejogjanya menjalankan amanah tersebut, walaupun arah dan rintangan senantiasa menghadang. Kemudian yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Sifat manusia ketika disakiti orang lain, maka usaha untuk membalas adalah keniscayaan, sehingga bagi para nabi yang menyandang predikat ulul azmi, tidak akan tergesa-gesa membalas perlakuan kasar, jahat, cacian, hinaan, ataupun mendoakan agar segera diturunkan siksa kepada kaum yang ingkar tersebut. Oleh sebab itu, meninggalkan sifat tergesa-gesa sangat erat kaitannya dengan poin pertama. Dengan demikian, tetap tabah dalam menghadapi sikap dan tindakan orang-orang kafir yang mengingkari dan mendustakan risalah yang disampaikan kepada mereka, yaitu dengan senantiasa mengajak mereka ke jalan Allah, baik di waktu siang maupun malam, tidak jemu mendoakan supaya kaumnya sadar, dan senantiasa memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat kaumnya. Nah, itulah tadi pribadi yang senantiasa melekat pada diri para Rasul penyandang gelar ulul azmi. Selanjutnya kita masuk pada kisah Rasul ulul azmi. Nah, setiap nabi atau rasul yang mendapatkan gelar istimewa ulul azmi ini memiliki kisah tersendiri, yaitu berbagai rintangan, ujian yang mereka hadapi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai Nabi Nuh alaihi salam. Kerusakan akhlak umat Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jadi menurut Abi Ishaq bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 12 abad. Ayahnya bernama Lamik,
bin Mutashilah bin Idris. Ia diutus oleh Allah untuk menyeru umatnya agar kembali menyembah Allah dan jangan memperhambakan diri kepada selainnya. Tapi manusia pada waktu itu sudah betul-betul durjana, membuat kerusakan di muka bumi, musyrik, penuh maksiat dan jahat, sehingga ia tidak mengacukan dan mendengarkan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Nah, keadaan umat waktu itu sangat menyedihkan karena telah melupakan ajaran agama. Ketika Nabi Nuh alaihi salam datang kepada mereka, mereka sedang menyembah berhala. Mereka mengatakan bahwa berhala yang disembah itu adalah Tuhan. Nama berhala yang mereka sembah itu bermacam-macam. Ada yang bernama Wad, Suma, Yagut, dan Nasr. Mereka menyembah berhala itu secara bergantian. Jika sudah bosan menyembah berhala yang satu, maka berpindah ke berhala yang lain. Begitu seterusnya. Nah, pada waktu Nabi Nuh alaihi salam menasehati umatnya, mereka membantahnya sambil mengatakan, "Hai Nuh, kamu manusia biasa seperti saya juga, sedang orang pengikutmu itu orang-orang rendah-rendah, bahkan kamu itu pendusta." Nah, pada waktu dinasihati oleh Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengejek sambil mengatakan, "Datangkan sekarang siksaan yang kamu katakan itu dan sebagainya." Dengan arti lain, mereka menantang Nabi Nuh untuk membuktikan siksaan yang telah diberitahukan oleh Nabi Nuh ketika di akhirat nanti. Nabi Nuh alaihi salam diutus menjadi rasul ketika usia 480 tahun atau 4 abad 80 tahun. Nah, kemudian beliau wafat pada usia 950 tahun, yaitu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ankabut ayat 14, yang mana menjelaskan tentang mukjizat Nabi Nuh, yaitu membuat kapal besar. Dari ayat tersebut berarti, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Diketahui bahwa pengikut atau umat Nabi Nuh pada saat itu hanya 70 sampai 80 orang saja, dan itu pun terdiri atas orang-orang lemah dan melarat, sisanya tetap membangkang dan melawan. Hingga akhirnya mereka yang membangkang Nabi Nuh tidak terselamatkan dari bencana banjir besar tersebut, termasuk anak dan istri dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman itu sepasang-sepasang. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim ini merupakan putra dari Azar. Pekerjaan Azar pada waktu itu membuat patung-patung untuk disembah manusia. Nah, Nabi Ibrahim dilahirkan di Padan, Aram, kerajaan Babilonia yang diperintah oleh Raja Namrud bin Kan'an bin Kusi yang sangat lalim, maksudnya sangat zolim. Nah, kemudian pada waktu itu kerajaan Babilonia sangat makmur, rakyatnya hidup senang dan sejahtera, cukup sandang dan pangan. Sayangnya mereka sangat bodoh dan bergelimang dalam kegelapan atau kemaksiatan. Mereka menyembah patung-patung dari batu, lumpur, dan tanah. Suatu malam, Raja Namrud bermimpi ada seorang anak duduk di pangkuannya, lalu mengambil mahkota di kepalanya. Karena gelisah, Raja mengumpulkan seluruh tukang nujum atau peramal pada saat itu. Kemudian mereka disuruh meramal arti dari mimpi tersebut. Nah, artinya yaitu akan lahir seorang anak laki-laki yang nantinya menghancurkan kerajaanmu. Begitu kata si peramal. Nah, kemudian Raja semakin gelisah, karena itu dikeluarkanlah perintah, barang siapa yang melahirkan anak laki-laki harus dilaporkan kepada Raja dan harus dibunuh. Dengan adanya undang-undang yang sewenang-wenang itu, setiap hari banyak laki-laki bayi yang baru lahir kemudian dibunuh. Setiap wanita hamil menjadi ketakutan, mereka sangat tertekan dan menderita. Nah, saat itu istrinya Azar akan melahirkan. Ia dilarikan ke hutan karena takut kalau bayinya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, nantinya akan dibunuh. Nah, di sanalah Nabi Ibrahim dilahirkan lalu disembunyikan di sebuah goa. Di goa itulah ia hidup sendirian bertahun-tahun dengan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim dapat makan dan minum apabila lapar, diisapnya jari jempolnya lalu keluarlah madu.
Keanehan ini disebut irhas, yaitu suatu keganjilan luar biasa yang terdapat pada diri para rasul semasa kecil atas izin Allah. Sekali-kali orang tuanya menengoknya dengan sembunyi-sembunyi sambil membawa makanan. Demikianlah sampai Ibrahim menjadi besar. Nah, adapun tugas dan dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, ketauhidan, dan meninggalkan berhala. Yang mula-mula diajak adalah ayahnya sendiri, yaitu Azar. Kemudian masyarakat di lingkungannya, terakhir Raja Namrud, dan inilah yang paling dirasakan paling berat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Raja Namrud merupakan raja yang kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Nah, tugas berat selanjutnya yaitu merencanakan untuk menghancurkan semua berhala yang disembah di kota Babylon, karena berhala-berhala tersebut tidak memberi manfaat untuk kepentingan manusia. Meskipun sangat berat, tugas tersebut dilaksanakan Nabi Ibrahim sambil meminta pertolongan kepada Allah dalam perjuangannya melawan kemusyrikan. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah dibakar tidak mempan ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nah, kemudian selanjutnya ada Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa yaitu anak dari Imran bin Yasar bin Kohan bin Lawi bin Yakub. Ibunya bernama Yukabat binti Kohat binti Lawi binti Yakub. Dengan demikian Nabi Musa adalah keturunan Nabi Yakub atau dari Bani Israel. Nah, Nabi Musa dilahirkan di zaman yang sangat yang sangat hiruk pikuk, yang sangat gawat, yaitu ketika Raja Fir'aun berkuasa di negeri Mesir. Fir'aun memberlakukan undang-undang, barang siapa keturunan dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki, maka bayinya harus dibunuh. Raja Fir'aun dikenal sangat zolim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh bangsa Mesir. Nah, saat itu Imron yaitu Yukabat yang pada waktu itu mengandung sangat takut, dan ketika bayinya lahir laki-laki ia tambah takut. Akhirnya Yukabat merasa sedih karena Fir'aun akan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh bayinya. Ketika sedang bingung itu, Allah memberikan ilham kepada Yukabat agar secepatnya menyembunyikan bayinya ke dalam peti. Kemudian dihanyutkanlah peti tersebut di sungai Nil. Nah, ilham tersebut mengandung isyarat agar Yukabat tidak perlu bersedih dan putus asa tentang nasib anaknya karena akan menyelamatkan bayi itu. Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun yang selanjutnya merawatnya. Mula-mula Fir'aun menyuruh pengawalnya untuk membunuh bayi itu, namun istrinya bersikeras untuk merawatnya karena tidak mempunyai anak dari Fir'aun. Kemudian Fir'aun pun menuruti kehendak istrinya. Akhirnya Nabi Musa dibesarkan dalam istana Fir'aun. Sewaktu Nabi Musa menangis karena lapar, Fir'aun dan istrinya mencarikan orang yang dapat menyusuinya, tetapi Nabi Musa tidak mau menyusu. Kabar itu didengar oleh ibunya Nabi Musa yaitu Yukabat, lalu ia menawarkan diri ke istana untuk menjadikan ibu susunya. Dan ternyata Nabi Musa mau menyusu. Mulai saat itu, ibu Musa lah yang mengasuh Nabi Musa tanpa diketahui oleh keluarga raja. Nah, keadaan Bani Israel di Mesir, yaitu pada saat itu menderita karena tekanan dan penindasan Fir'aun yang sangat berkuasa dan kejam, yang senantiasa mengancam dan menganiaya Bani Israel. Nah, suatu hari orang-orang tertindas itu datang kepada Nabi Musa, mengadu dan meminta perlindungan dari kekejaman Raja Fir'aun. Nah, Nabi Musa segera menjawab permintaan mereka. Ia memohon kepada Allah agar Fir'aun dan kaum kerabatnya dibinasakan, harta benda mereka supaya dihancurkan karena enggan beriman dan kembali ke jalan yang benar. Nah, kemudian Fir'aun sangat sangat keras kepala, sangat bersikukuh dengan kepercayaan sihir dan para dukun. Sehingga di satu sisi Nabi Musa diutus untuk meluruskan akidah, di sisi lain juga memberantas kediktatoran Fir'aun. Nah, sesudah Nabi Musa berdoa kepada Allah, datanglah bencana silih berganti menimpa kerajaan Fir'aun, yaitu mulai dari air sungai Nil yang menyusut, kemudian kejadian berikutnya banjir besar, lalu ditimpa bencana demi bencana tersebut. Mereka datang kepada Musa meminta pertolongan agar bencana itu segera hilang. Mereka berjanji akan mengikuti kenabian dan kerasulan Musa dan tidak akan menindas kaum Bani Israel. Nah, sesudah bencana lenyap, ternyata mereka tidak menepati janji, bahkan terus melakukan penindasan kepada Bani Israel. Nah, akhirnya Nabi Musa dan kaumnya mengambil keputusan untuk keluar meninggalkan negeri Mesir menuju Baitul Maqdis.
Nah, Bani Israel di Mesir benar-benar tertindas. Mereka dianggap orang-orang rendahan. Tidak ada yang menjadi pegawai yang bergaji pantas meskipun ia seorang yang pandai. Bila ada pertentangan antara penduduk Mesir atau Kipti dengan Bani Israel, yang dimenangkan adalah orang-orang Mesir. Kemudian diangkatlah Nabi Musa menjadi Rasul. Nah, setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Palestina, Nabi Musa memutuskan kembali ke Mesir. Suatu hari Nabi Musa dan istrinya berangkat ke Mesir melalui jalan sebelah selatan supaya tidak diketahui Firaun yang mencari-cari dan mengejar-ngejarnya. Nah, sesampai di Bukit Tursina, Nabi Musa dan istrinya menemui jalan buntu. Mereka tersesat saat sedang bingung. Ia melihat cahaya yang menyala di atas bukit. Musa tertegun sejenak, lalu perlahan-lahan menghampiri arah cahaya. Nabi Musa berpesan kepada istrinya supaya menunggu sebentar selama ia pergi menghampiri cahaya itu. Nah, sesampainya ia di tempat cahaya itu, tiba-tiba Nabi Musa mendengar suara berseru, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Yaitu wahyu tersebut dijadikan sebagai penanda bahwa disitulah permulaan kenabian Musa alaihi salam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa serta dapat membelah Laut Merah ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Selanjutnya Nabi Isa alaihi salam. Kelahiran Nabi Isa yaitu pada tahun 622 sebelum hijrah atau hijriyah. Nah, sesuai dengan namanya Isa al-Masih, maka tahun kelahiran itu disebut dengan Masehi atau Miladiyah, yaitu pada tahun pertama Masehi. Suatu hari Maryam terkejut dan takut karena seorang pemuda gagah perkasa datang menghampirinya. Maryam menyangka pemuda itu akan mengganggunya. Melihat Maryam ketakutan, pemuda itu berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya tidak perlu takut. Aku adalah malaikat Jibril, utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah akan mengkaruniaimu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Dengan penuh heran Maryam bertanya, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sedangkan aku tidak bersuami?" Malaikat Jibril kembali bertanya, "Bagi Allah, suatu yang tidak mungkin dengan mudah dapat dilakukan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jibril pergi meninggalkan Maryam yang terus tertegun memikirkan peristiwa yang dianggapnya aneh. Namun terbukti kemudian apa yang dikatakan pemuda itu benar. Perut Maryam makin hari makin membesar. Nah, melihat kejadian itu, Yusuf bin Yakub An-Najjar, seorang pemuda yang soleh, merasa heran, lalu bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dapatkah tanaman tumbuh tanpa benih?" Maryam menjawab, "Tentu dapat, bukankah Allah pertama kali menciptakan tanaman?" Yusuf bertanya lagi, "Mungkinkah seorang perempuan melahirkan tanpa seorang lelaki? Allah pertama kali menciptakan Adam, lelaki dan wanita." Karena belum puas, Yusuf mengajukan pertanyaan lebih keras, "Bagaimana tentang dirimu?" Maryam menjelaskan bahwa malaikat Jibril telah datang menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberinya seorang anak bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, pada saat itu Maryam mendapatkan banyak cemooh dari orang-orang di sekitarnya. Untuk menghindarkan ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis ke tempat kelahirannya, sebuah dusun bernama An-Nasiroh. Maryam mengurung diri di sebuah rumah yang sederhana sambil merenungkan nasib yang menerima dirinya. Maryam tahu ia akan mendapat ancaman jika bayinya lahir. Nah, ketika saat akan melahirkan, Maryam meninggalkan rumahnya mencari tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, yaitu Bait Lahem. Ia berhenti di bawah pohon kurma dan bayinya lahir dengan selamat. Sehabis melahirkan, sekujur tubuh Maryam terasa sakit. Ia merasa lapar dan haus, sedangkan makanan dan minuman tidak ada. Ia memikirkan bayinya yang baru saja dilahirkan. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Tuhan engkau telah menjadikan seorang berpangkat tinggi, yaitu Isa alaihi salam, di bawah penjagaanmu. Goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya gugur buahnya yang masuk buat engkau makan, makanlah, minumlah dan senangkanlah dirimu. Jika engkau lihat seorang manusia dan menanyakan anak engkau, katakanlah sesungguhnya saya telah bernazar kepada Tuhan akan berpuasa dan tidak akan berbicara dengan manusia pada hari itu." Kisah lebih lengkapnya terdapat dalam Quran Surah Maryam ayat 24-26. Nah, kemudian kenabian dan ajaran Nabi Isa, yaitu Nabi Isa diangkat oleh Allah ketika berusia 30 tahun.
Saat itu ia masih bersama ibunya, sedang berada di Gunung Zaitun, melaksanakan sholat dan zikir kepada Allah. Tiba-tiba datang cahaya yang terang benderang, yaitu malaikat Jibril yang mempunyai cahaya menyampaikan wahyu Allah. Ajaran-ajaran yang diterima Nabi Isa dari Allah itu tertuang dalam kitab suci bernama Injil. Artinya kabar yang baik. Kitab Injil berisi ajaran tentang tauhid, yaitu menegaskan Allah dan memberikan kabar tentang akan datangnya Nabi terakhir bernama Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Isa mengajak umatnya agar percaya kepada kenabian Muhammad yang akan menyempurnakan seluruh ajaran para nabi sebelumnya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ibu Nabi Muhammad yaitu bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah. Lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal pada saat beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Abdullah meninggal dalam perjalanan pulang berdagang dari negeri Syam, lalu dikuburkan di Madinah. Nah, Nabi Muhammad adalah nama yang diberikan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Muhammad artinya terpuji atau orang yang terpuji atau dipuji. Allah sendiri memberikan nama Ahmad dan kesempatan lain Muhammad seperti dalam Al-Quran. Ahmad artinya orang yang lebih terpuji. Namun kedua nama tersebut menunjukkan arti senada, yaitu bahwa Nabi terakhir ini adalah manusia pujaan, baik karena sifat-sifat dan kelakuannya yang terpuji maupun karena kebenaran ajaran agama yang dibawanya tanpa celah. Nah, karena budi pekerti yang luhur dan kejujurannya, beliau diberi julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya atau yang dipercaya. Meskipun lahir di tengah masyarakat yang sebagian sudah rusak moralnya dan tidak mempunyai guru yang mendidiknya, berkat hidayah dari Allah, Nabi Muhammad terpelihara dari perbuatan buruk dan syirik. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu terbelahnya bulan menjadi dua walaupun hanya penampakan. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan paling sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan dan kami buka forum diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Terima kasih.